ranking itu menurut saya membunuh karakter Iya. dari seorang anak. Heeh. Anak yang punya potensi, misalkan dia jago di matematik, tapi lemah di bidang-bidang yang Iya. lain. Apakah kita judge dia itu bodoh? Karena guru ini sangat memiliki peran yang besar banget gitu ya. Asli. Tapi Nah. kenapa gaji guru itu rendah? Nah, sehingga saya ingin mengajak para guru, ayo kita upgrade skill gitu. Kita upgrade impact gitu. Nah, ketika kita berimpact, nanti semuanya akan ngikut loh. Tidak hanya perhatian dari pemerintah ya untuk memfasilitasi, tetapi juga itu akan membuka ruang-ruang baru ya sebagai income yang akan masuk. Iya, karena income tidak hanya di sekolah, tapi Tidak di hanya di luar sekolah. sekolah juga Tapi bisa iya, gitu kan. kalau kita bilang sekolah itu penting, lalu bagaimana nasib dengan kawan-kawan kita yang mungkin mereka tidak punya privilege sekolah? Iya. Ya, betul. Mereka punya kemauan, Betul. tapi mungkin privilege-nya ya keterbatasan keluarga, Ya, faktor ekonomi, kemudian keterbatasan akses, Ya. sehingga mereka tidak bisa menyentuh ke sekolah. Iya. Tentu itu akan tidak adil. Nah, dan tentu Bang Fori, jika kita menyerahkan hal ini kepada anak-anak tentu kurang bijak juga. Kenapa saya bilang gitu? Misalnya anak, oh saya tahu posisi saya ini A, saya harus enggak, karena mereka belum punya kepekaan di situ. Tentu yang berperan utama adalah gurunya dan orang tua. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halika Utama di Biar Farm Podcast by Fori Creative Space. Dan ini saya bersama anak muda yang sudah berkarya di luar daerah asal Kerinci Sungai Penuh, yaitu Marta Jaya SPD MPD, seorang akademisi, seorang penulis dan founder dari MJ EduTech. Mungkin pembahasan secara detailnya itu bisa disampaikan ke Bang Marta gitu. Coba perkenalan diri secara rinci gitu. Ya, izin Bang Fori. Pertama ucapan terima kasih kepada Bang Fori ya yang sudah memfasilitasi kami di sini di ruang podcast ini. Nama kami Marta Jaya. Kami berdomisili di Tanjung Muda Rawang. Dan memang 3 tahun terakhir ini kami berkarir di Yogyakarta. Kemudian untuk pendidikan, dulu S1 di YIN Kerinci. Oke. Kami angkatan tahun SPD yang tadi ya? Ya, SPD yang tadi, oke. Angkatan tahun 2017, kemudian menamatkan pendidikan di tahun 2021, dan kemudian melanjutkan studi magister di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan S1-nya di Kerinci, S2-nya di Jogja. Dan untuk aktivitas harian ya alhamdulillah aktif sebagai dosen, kemudian pendidik juga, praktisi pendidikan ya, dan juga aktif sebagai penulis, seperti itu. Oke, banyak nih personal branding yang pas apa saat ini? Misi. Kalau misi saat ini kami sedang membangun suatu platform digital pembelajaran ya untuk membersamai para guru-guru, para pendidik khususnya di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Oke, kita bahas dulu yang tadi ya, founder dari MJ EduTech. Coba bahas secara rinci apa itu MJ EduTech dan motivasinya apa? Ya. Nah, terkait dengan MJ EduTech itu memang lahir dari keresahan kami sendiri. Apa tuh? Resah apa tuh? Karena kami melihat pola pendidikan, banyak guru yang masih menerapkan metode lama di dalam pembelajaran. Contohnya, 80% guru itu di dalam kelas masih menerapkan sistem ceramah. Jika kita tinjau lebih jauh, tentu itu kurang relevan ya dengan kondisi peserta didik kita saat ini. Mereka sudah mengeksplor ya digital gitu ya. Hampir dari banyak waktu mereka dihabiskan dengan gadget gitu. Nah, sehingga bagaimana guru bisa merelevansikan antara pembelajaran dengan digital tadi. Nah, kenapa seperti itu? Jika metode lama masih kita pertahankan,
saya sangat khawatir timbul potensi kejenuhan belajar pada siswa. Nah, apalagi banyak guru yang masih, kalaupun ya dengan embel-embel digitalnya, mereka hanya menggunakan PowerPoint, terus dengan media proyektor ya. Dan mirisnya, itu pun PowerPoint yang digunakan itu adalah PowerPoint lama. Kalau kita perhatikan ya. Mungkin guru-gurunya membuat PowerPoint itu di 2018-an. Tapi setiap tahun PowerPoint itu selalu diulang-ulang. Dengan mungkin desain yang seadanya, penuh teks. Nah, bahkan saya sempat mengkritik beberapa guru ya. Kalau PowerPoint-nya saja penuh teks, ya nggak usah PowerPoint lah gitu. Mending sekalian Microsoft Word aja yang dilihat. Jadi sebenarnya yang salah tuh apa sih? Yang salahnya ya kreativitas gurunya menurut saya ya. Gurunya tidak mau menyesuaikan dengan kondisi dan realita terkini. Artinya MG EduTech ini mengarahkan ke si gurunya ini tadi. Si gurunya. Untuk bisa upgrade skill. Ya, betul sekali. Oke. Nah, ini menarik nih, guys, teman-teman, biar paham podcast yang menonton. Kita bahas sedikit tentang sistem pendidikan di Indonesia yang bobrok. Karena menurut saya ini metode yang dilakukan oleh MG EduTech ini sangat-sangat relevan terhadap kemirisan yang terjadi di sistem pendidikan Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana pendapat dari seorang Marta Jaya selaku founder MG EduTech, pendapatnya terhadap sistem pendidikan Indonesia yang bobrok gitu? Saya ingin mulai dari sini, Bang Fori. Saya minta izin terlebih dahulu ya, di dalam podcast ini ke depan saya lebih banyak membaca dan mengungkapkan data yang tentunya berbasis riset ya. Jadi sehingga data yang saya sampaikan itu tidak sekedar omongan saya ya, tapi memiliki fondasi yang kuat, berbasiskan dari hasil-hasil riset yang tentunya kredibel seperti itu. Nah, saya ingin mengungkapkan data seperti ini. Menurut PISA. Nah, apa itu PISA? Nah, PISA itu adalah singkatan dari Program for International Student Academic. Sebuah forum yang mengukur kemampuan literasi siswa. Nah, PISA tahun 2022 itu mengungkapkan data bahwa skor membaca di Indonesia itu hanya di level 359 dari 487. Skor membaca nih. Skor membaca literasinya loh. Coba Bang Fori bayangkan ya. Dari 487, skor Indonesia di 359. Tentu ini mendekati akhir ya. Nah, sehingga sangat bahaya sekali jika pola-pola ini masih dipertahankan. Karena peringkat akhir loh kita, hampir akhir loh. Misalnya kalau kita Indonesia di level 100 ke bawah, itu ya masih mending, kita masih bisa bersaing. Ini udah di angka 300-an skor. Tentu ini miris sekali. Nah, sehingga terkait dengan pendidikan di Indonesia bobrok. Kita bahas dulu ya. Karena yang saya rasakan pun juga seperti itu. Bahwasanya banyak orang kuliah cuma mengandalkan ijazah. Sedangkan skillnya secara rata-rata, mohon maaf nih, tidak upgrade terhadap dunia pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Nah, artinya ada sesuatu ketimpangan nih yang saya lihat, dan saya rasakan, maksudnya Indonesia itu urgent nih terhadap sistem pendidikan. Karena yang dipelajari A ternyata sudah tidak relevan lagi dengan dunia pekerjaan. Nah, tanggapan dari Bang Marta seperti apa? Ya, itu terkait dengan mindsetnya terlebih dahulu, Bang Fari. Nah, selama ini ada kesalahan mindset yang tertanam di dalam diri banyak orang gitu ya. Terutama di dalam perspektif kita memandang sekolah dan pendidikan. Nah, banyak orang yang beranggapan sekolah itu penting. Nah, tapi itu tentu
harus kita tinjau lebih dalam. Oke. Sekolah itu penting atau tidak? Nah, menurut saya tidak. Oke. Terus tentu kalau ungkapan ini hanya ditinjau sekilas ya, tentu akan menimbulkan banyak kecaman dari orang ya. Ya, betul. Kok sebagai akademisi, sebagai pendidik kok menganggap sekolah itu tidak penting? Ya, saya pun juga beberapa waktu kebelakang sempat membahas sekolah itu tidak penting. Nah, kenapa saya bilang sekolah itu tidak penting? Seperti ini. Kalau kita bilang sekolah itu penting, lalu bagaimana nasib dengan kawan-kawan kita yang mungkin mereka tidak punya privilege sekolah? Iya. Ya, mereka punya kemauan, betul. Tapi mungkin privilege-nya ya keterbatasan keluarga, ya, faktor ekonomi, kemudian keterbatasan akses, ya. Sehingga mereka tidak bisa menyentuh ke sekolah. Ya. Tentu itu akan tidak adil. Betul. Nah, sehingga kita harus berdiri di dalam perspektif kedua. Apa itu? Yang penting itu bukan sekolah, tetapi yang penting itu adalah pendidikan. Ya. Nah, kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan menyentuh semua ranah. Tidak hanya formal, tapi bisa non formal dan bisa informal. Semisal seseorang dia tidak mendapatkan privilege sekolah, tapi dia bisa menjadi insan pendidikan, mungkin di komunitas. Nah, kan banyak sekarang ya para komunitas-komunitas yang peduli akan pendidikan. Ya, mereka juga membuat ruang di sana, sehingga teman-teman kita yang tidak bisa bersekolah, mereka bisa belajar melalui pendidikan yang disediakan oleh komunitas tadi. Nah, sehingga balik ke tadi ya. Yang penting itu bukan sekolah, tetapi pendidikannya. Seperti itu. Kalau menurut saya ya, di mana-mana saya bercerita tentang sekolah itu tidak penting dan banyak pertentangan. Orang-orang menentang, oh sekolah itu penting loh. Iya, kalau dikasih kesempatan, ya, oke gitu. Lebih bagus gitu kan. Tapi kalau yang tidak, gimana? Tentu pertanyaannya, sekolah itu penting atau tidak? Menurut saya itu tidak penting karena ya memang sistem pendidikannya yang harus dirubah. Betul sekali. Sekolah, ilmu yang dipelajari sebenarnya bisa diakses di internet. Tapi apa yang membuat orang itu bisa belajar? Ya itu sistem pendidikan ini tadi. Kita lihat jauh nih ketimbangan antara Indonesia dan Finlandia. Oke? Dari sistem pendidikannya. Betul. Mereka pun 3 jam belajar, habis itu main. Dan ternyata secara kualitas pendidikan sangat-sangat jauh. Ya, betul. Dan juga yang saya lihat tadi, Bang Marta ingin membangun sistem pendidikan melalui upgrade skill dari seorang guru. Ya, betul. Contoh PowerPoint tadi. Ya, saya merasakan PowerPoint guru gak ada upgrade-nya sama dengan sekarang. Nah, metode apa yang salah menurut Bang Marta? Ya, kemudian terkait metode ya, tentu yang pertama kali harus kita lihat itu adalah di gurunya dulu. Karena guru ini sangat memiliki peran yang besar banget gitu ya. Asli. Tapi kenapa gaji guru itu rendah? Nah, di Indonesia ya. Ya, terkait dengan itu tentu kita baca dulu terkait dengan sistemnya dulu, Bang Fri ya. Nanti gaji itu juga menjadi salah satu faktor. Tetapi yang paling penting itu adalah skill dan kompetensi guru. Nah, saya yakin gini, ketika guru memiliki skill yang memadai, kemudian kemampuannya yang relevan ya, dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tentu nanti dari pemerintah juga akan support gitu. Kadang-kadang seperti ini, Bang Fori. Misalnya kita diundang di dalam sesuatu acara. Ketika kita menyampaikannya dengan apa adanya, tentu ya kita akan mendapat perhatian yang sedikit. Ya. Tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan impact yang besar, tentu tanpa kita minta orang juga akan memberi. Betul. Nah, sehingga saya ingin mengajak para guru, ayo kita upgrade skill gitu. Kita upgrade impact gitu. Nah, ketika kita berimpact, nanti semuanya akan ngikut loh. Tidak hanya perhatian dari pemerintah ya untuk memfasilitasi, tetapi juga itu akan membuka ruang-ruang baru ya sebagai income yang akan masuk. Iya, karena income tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga bisa, iya, gitu kan. Betul. Misalkan
guru bahasa Inggris contohnya ya, buka bimbel di luar gitu, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Selagi tidak menentang aturan segala macam, ya sah-sah saja. Ya kan? Iya. Nah, balik lagi. Kita bicara gaji guru. Oke. Itu faktor bukan? Menurut Bang Marta. Ya. Gimana orang bisa mengajar sedangkan kesejahteraan guru tidak terurus gitu, tidak terawat gitu. Ya, ini juga harus menjadi PR besar, ya. Terutama untuk lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan ya. Kalau gurunya PNS, oke, mereka diurus oleh pemerintah. Kemudian kalau guru-guru yang di swasta, tentu lembaganya juga harus berperan di situ. Nah, kita juga harus melihat faktor finansialnya, gitu. Karena itu juga pasti akan berefek dan berdampak kepada guru. Coba Bang Fori bayangkan, ketika guru mengajar, dia ingin mengajar dengan powerful, ya dengan penuh pengabdian. Tetapi di sisi lain, di rumahnya mungkin dia harus melengkapi kebutuhan keluarganya ya, sehingga pikirannya jadi bercabang gitu. Dari yang awalnya ingin powerful di sana, tetapi karena kebutuhan, sehingga fokusnya bisa terbagi. Nah, tentu ini juga menjadi PR utama ya bagi lembaga terkait di dalam kesejahteraan guru. Nah, ketika kesejahteraan guru sudah bagus, maka insya Allah tidak ada kendala, karena fokus guru bisa lebih berfokus di sana, 100% bisa konsentrasi di sana, seperti itu. Oke. Tapi Bang Marta nih selaku guru SMP ITLHI ya, sampaikan tadi. Ya. Saya sudah di briefing di belakang. Nah, kemudian selain sebagai dosen di Yogyakarta, Bang Fori, ya, ini sejarah. Kita ulang sedikit. Kita ulang sedikit introduction ya, pengenalannya ya. Nah, jadi memang di awal-awal kami di Jogja itu nggak langsung ke puncak, enggak gitu. Tapi juga diuji dari titik terendah. Apa tuh? Gimana? Nah, dalam artian seperti ini Bang Fori. Yang namanya mahasiswa perantauan ya, itu kan terbatas ya aksesnya ya. Dengan tuntutan di perkuliahan, sehingga harus mengakali bagaimana sih untuk mencari tambahan-tambahan itu. Sehingga kami pernah beberapa bulan itu bekerja sebagai tukang cuci mobil. Cuci mobil. Buat apa? Untuk menambah biaya tambahan di perantauan seperti itu. Orang tua nggak ngasih atau gimana? Ya, orang tua ngasih. Tentu ya sebagai orang tua support memfasilitasi anaknya. Tetapi kembali lagi kepada kesadaran kita ya. Ketika kita hanya bergantung sama orang tua, dan kita sebagai anak laki-laki kan nggak berani ya, minta tambahan dong, ini kurang, kan nggak berani ya. Nah, tentu kita harus bisa menginisiasi, mencari jalan lain untuk tambahan penunjang pendidikan. Sehingga beberapa bulan tadi kami bekerja di tempat cuci mobil. Beberapa bulan itu berapa lama? 3 bulan. Selama 3 bulan untuk mobil. Memenuhi kebutuhan seorang Bang Marta downgrade nih, kerja di tukang cuci mobil. Berapa tuh gajinya? Kalau gaji tukang cuci mobil ya Bang Fri tahu ya, sekitar 800.000. Oke, dan itu cukup aja ya? Ya, dicukup-cukupkan. Tapi ini menarik. Balik lagi kita cerita ya. Karena orang-orang yang ditempa untuk memulai dari nol itu orang-orang yang mental baja. Sepakat atau tidak? Ya, sepakat gitu. Karena gini, kita akan diuji dengan hal yang keras untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, betul. Dan itu sudah saya coba tadi dari di cucian mobil, dan alhamdulillah Allah melihat apa yang saya lakukan, sehingga setelah 3 bulan itu saya dipertemukan dengan sebuah lembaga, Bang Fori. Lembaga pendidikan. Okay. Nah, Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia. Nah, YPPI ini yang mewadahi SMP ITLHI tadi. Sehingga saya direkrut menjadi pendidik di sana. Seperti itu. Oke, berarti ini sekolah swasta ya? Sekolah swasta. Sekolah swasta, Abang mendaftar atau didaftar? Ya, awalnya memang mendaftar. Direkrut maaf. Mendaftar. Mendaftar di SMP ITLHI. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman pendengar atau viewers nanti
bisa searching terkait dengan SMP ITLHI Lukman Hakim Internasional Yogyakarta. Oke, nah, kita ini cantumin nanti di sini. Ya, ini gambarnya juga termasuk sebagai salah satu ya sekolah swasta terbaik di Yogyakarta. Nanti bisa di searching seperti itu. Oke, ngajar apa tuh dulu? Nah, pendidikan agama Islam juga. Pendidikan agama Islam dan juga sebagai musyrif di boardingnya. Musyrifnya apa? Musyrif itu guru asramanya. Oh, jadi sehingga pesantren, bukan ya? Dia berbasis kayak seperti pesantren asrama, boarding school. Tapi SMP. Nah, sehingga siangnya mengajar mapel, kemudian setelah presensi out, kemudian in lagi ke musyrif di boarding. Jadi masuknya jam 4 sore, ngajar malam, terus sampai besoknya lagi. Oke. Berarti pengalamannya udah gokil nih. Udah mental baja ya menurut saya. Terbaik. Tapi by the way, balik lagi. Ini SMP ya? Sistem pendidikannya udah bagus atau belum? Karena kita bahas tadi sistem pendidikan Indonesia bobrok. Nah, pendidikan yang di SMP ini sudah bagus atau belum menurut pandangan dari Bang Marta? Ya. Dan saya menemukan sesuatu hal yang baru di sana, Bang Fori. Dan ini belum saya temukan di tempat lain. Apa tuh? Pertama, kurikulum. Oke. Kalau berbicara kurikulum, tentu ini sangat penting ya di dalam dunia pendidikan. Betul. Karena kurikulum ini menjadi ruh dari pendidikan itu sendiri. Dengan kurikulum yang bagus, tentu ini akan menjadi support system ya terkait dengan output yang akan dikeluarkan. Ya. Nah, di SMP ITLHI ini, di samping menggunakan kurikulum Merdeka, mereka juga memiliki kurikulum kekhasan sekolah. Apa tuh kurikulum kekhasannya? Nah, kurikulumnya namanya PHI, Pendidikan Holistik Integral. Ya. Nah, di antaranya semua mapel itu diintegrasikan dengan pendidikan Islam. Berangkat dari hal seperti ini. Kalau normalnya pendidikan agama Islam itu di sekolah hanya 2 jam dalam 1 pekan. Ya. Tetapi dengan kurikulum PHI, semua mapel bisa memuat materi PAI. Contoh, misalnya IPS. Ya. IPS kan ada jual beli. Oke, ya betul. Transaksi nanti ya. Di materi IPS jual beli itu dimuat tentang materi-materi PAI atau ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun kutipan dari hadis yang memuat tentang muamalah. Jadi tanpa terasa belajar transaksi jual beli juga dimuatkan materi tentang muamalah. Belajar IPS juga plus belajar PAI. Belajar IPA misalnya terkait dengan perkembangan janin misalnya. Terus kan di dalam Quran juga ada tuh yang membahas tentang dari embrio terus ke tahap selanjutnya. Nah, itu ayat itu dimasukkan ke materi IPA gitu. Nah, dari yang awalnya pelajaran PAI hanya 2 jam. Nah, dengan PHI ini semua mapel bisa menyentuh PAI. Seperti itu. Efektif tidak? Sangat-sangat efektif. Sangat efektif ya. Di dalam menunjang spiritual Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya temukan fakta menarik dan unik banget di SMP ITLHI. Bahasanya gini Bang Fori. Sekolah itu ibarat taman. Taman yang mempersilahkan semua bibit-bibit bunga itu tumbuh. Ya, betul. Yang tumbuh jadi mawar, boleh silakan. Yang tumbuh jadi anggrek, boleh silakan. Ya. Sehingga yang anggrek tidak dipaksa untuk menjadi mawar. Nah, apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Di sana itu tidak ada sistem peringkat. Nah, peringkat tidak ada. Kita bahas ya. Oke, lanjut. Peringkat tidak ada. Terus bagaimana penilaiannya? Ya kan? Ya, penilaiannya gimana? Nah, penilaiannya itu sesuai dengan bidang dan minat siswa. Contoh, siswa yang senang di sains, disupport, silakan. Ada olimpiade di luar, ayo ikut gitu, disupport. Terus ada anak yang senang di olahraga, difasilitasi. Ada event olahraga, ayo ikut gitu. Ada yang senang di musik, ayo ikut gitu. Sehingga para peserta didik itu dilihat sesuai dengan kemampuan alaminya, tanpa dipaksa untuk di dalam satu hal yang lain. Misalnya yang olahraga, kamu harus pintar sains loh. Enggak.
Yang olahraga silakan, olahraga di upgrade terus gitu, skillnya diasah terus. Sehingga menurut saya ya, yang saya temui ya inilah sistem pendidikan yang adil gitu. Anak-anak didampingi untuk tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena kan kebanyakan sekolah yang kita jumpai itu yang populer hanya siswa-siswa yang pintar dalam artian di satu bidang. Misalnya ya saat ini mereka pintar matematika, mereka pintar IPA, mereka peringkat 1 nih. Mereka yang diidolakan di sekolah, sehingga anak-anak yang memiliki bakat lain terkucilkan. Betul. Padahal mereka juga punya potensi, tapi memang bidangnya yang berbeda. Oke. Seperti itu Bang Fon. Oke. Kita bahas ya tentang rankingan. Menurut saya tidak setuju dengan rankingan. Ranking itu menurut saya membunuh karakter dari seorang anak. Anak yang punya potensi, misalkan dia jago di matematik, tapi lemah di bidang-bidang yang lain. Apakah kita judge dia itu bodoh? Terus juga apakah dia jago matematik tapi mata pelajaran lain tidak jago, kita judge dia ranking terakhir? Enggak kan? Betul. Nah, ini pembunuhan karakter menurut saya. Seharusnya sistem pendidikan kita di wilayah Indonesia ini tidak ada yang namanya perankingan, yang ada namanya grade. Betul. Harusnya ada grade tuh. Misalkan kayak di kuliah ya. Di perkuliahan tuh kan sistemnya nggak ada perankingan. Adanya grade. Kalau misalkan dapat A, dapat B, dapat C gitu kan. Kalau seandainya memenuhi standar ya udah dapat A, dapat B, dapat C gitu kan. Kalau D, E bisa jadi ngulang gitu kan. Nah, seharusnya sistemnya seperti itu. Nah, ketika mental anak dari umur berapa tuh? SD sampai dengan SMA udah dikasih tahu nih ranking 1 sampai dengan ranking, misalkan dari mereka tuh jumlah muridnya ada 30. Kalau si anak yang terakhir ini ranking 30, mentalnya down. Coba bayangin. Generasi kita mentalnya down karena melihat dia tidak berkompetensi di bidang-bidang yang tidak dia kuasai. Jadi bagaimana kita harus merubah gitu? Ya. Terkait dengan merubah ini tentu dari sistemnya dulu. Memang dari pemerintah pusat itu sudah menyediakan kurikulum nasional ya. Ini kurikulum Merdeka. Nah, ini menjadi PR bagi para penyedia layanan pendidikan ya. Bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara kurikulum nasional mungkin dengan kurikulum kekhasan sekolah tadi. Seperti contohnya SMPTLHI gitu. Bukan berarti misalnya kurikulum nasional kita harus berpatokan itu aja. Kaku enggak. Di dalam kurikulum Merdeka itu kan juga diberi ruang ya untuk sekolah, lembaga atau para pendidik untuk bisa berkreasi di sana. Nah, di sanalah peran kita sebagai guru, bagaimana sih kita bisa mengemas pendidikan itu relevan dengan kondisi yang ada. Oke, dan itu dibahas di MG EduTech. Nah, kalau di MG EduTech itu spesifik kepada media ajarnya, Bang Fori. Media ajar kekinian gitu, yang interaktif tentunya. Berarti lebih ke upgrade skill guru. Ke anak siswa murid enggak, karena memang objek utamanya guru, karena guru yang menemani proses anak tadi. Seperti itu. Sehingga fokus kami ke guru di dalam mendampingi pembuatan media ajar interaktif kekinian. Seperti itu. Oke. Nah, dari pembahasan yang kita bahas tadi, lebih ke bagaimana guru itu bisa grade gitu kan, naik kualitasnya. Sekarang saya mau nanya, ini kan punya karya nih, Pak Marta punya karya banyak nih, 1, 2, 3, 4 ya yang terpajang. Memang dari dulu suka hobi nulis buku? Iya, suka nulis. Suka nulis buku ya? Nulis buku. Tapi memang kalau dulu itu tulisan-tulisan recehnya itu berserakan di Facebook gitu. Di Facebook, kemudian di Instagram. Berarti highlight-highlightnya itu dipajang di Facebook, terus akhirnya disatuin di buku. Nah, tapi berangkat seperti ini. Memang berceceran di Facebook. Tapi kan jika di Facebook itu kan pengaksesnya terbatas ya. Bagaimana dengan orang-orang tua? Mereka juga butuh gitu bacaan. Sehingga
ya lahirlah buku-buku saya. Jadi di Facebook media saya juga aktif. Kemudian buku-buku ini juga sebagai fasilitas untuk para pembaca yang lain yang mungkin tidak bisa mengakses media sosial. Oke, pertanyaannya, di antara buku yang dipajang ini ada nggak pembahasan yang spesifik tentang sistem pendidikan di Indonesia? Ya, terkait dengan yang relevan dengan pendidikan itu buku saya yang kelima. Gimana tuh? Yang Empowering Educators Through Digital Innovation. Ini? Ya. Oke, nih teman-teman. Empowering Educators Through Digital Innovations. Dari Marta Jaya, menguatkan peran guru di era perubahan melalui inovasi pembelajaran digital. Nah, metode apa yang tepat untuk Bang Marta bisa mengajari guru supaya bisa upgrade gitu, bisa upgrade lebih baik lagi? Ya, memang di MJ EduTech itu kami gencar melakukan workshop, kemudian seminar ke beberapa lembaga pendidikan. Dan alhamdulillah selama kami di Kerinci, Bang Ferry, alhamdulillah lebih kurang udah satu pekan ya kami di Kerinci. Ya. Kami sudah mengisi workshop di sekolah-sekolah. Di antaranya kemarin di SMP IT Mumtazah Semurup. Nah, kemudian besok hari Rabu juga insya Allah akan membersamai teman-teman pendidik di SD Plus Muhammadiyah Kota Sungai Penuh. Dan dilanjutkan hari Kamis di FTIK IAIN Kerinci insya Allah. Okay. Jadi kami membersamai para rekan-rekan pendidik di dalam workshop dan seminar pelatihan seperti itu. Oke. Nah, ini menarik nih. Digitalisasi bukan pengganti guru, tapi perlu paradigma baru. Oke, kita bahas. Ya, boleh. Digitalisasi ya. Baru sekarang terkenal dengan namanya AI. Ya. Ya. Bahkan prediksi dari warganet menganggap bahwasanya AI itu bisa menggantikan peran manusia. Ya. Bahkan saat ini ada beberapa pekerjaan yang tergerus akibat dari adanya AI, apalagi guru. Nah, ini abang bahas digitalisasi bukan pengganti guru, tapi perlu paradigma baru. Iya. Oke, saya ingin apakah guru bisa diganti dengan AI? Saya akan mulai dari sini, Bang Fori. Di dalam pembelajaran guru, maksudnya di mungkin perkuliahan ya, yang memuat tentang apa-apa saja sih yang harus dibekali untuk guru-guru. Nah, itu fokusnya kepada 4 kompetensi. Ya, pertama ada pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian sosial, dan keempat adalah profesional. Itu kalau secara kompetensi. Taruh lagi ya. Ya. Okay. Tapi semua orang terlalu berfokus kepada 4 kompetensi ini, Bang Fori. Kita harus berbenah gitu. Ternyata 4 kompetensi ini tidak cukup. Oke. Ada 3 aspek lain yang harus menunjang, dan ini juga harus menjadi mindset kita sebagai pendidik. Yang ketiga nanti ini akan menjadi levelnya. Yeah. Nah, apa itu? 3 hal ini adalah kapasitas guru. Kapasitas guru ya. Kapasitas. Jadi yang 4 tadi adalah kompetensi. Kompetensi. Juga harus memuat kapasitasnya. Ada 3. Okay. Nah, apa itu? Pertama, mu'alim. Mu'alim itu kan asal katanya kan alim ya. Yeah. Orang yang memiliki ilmu. Yaitu guru-guru yang mengajarkan. Okay. Mereka punya ilmu, kemudian mereka mendelivery materinya kepada siswa. Yeah. Yang kedua, itu ada murabbi. Murabbi selain dia mengajarkan, dia juga menumbuhkan istilahnya. Jadi bagaimana sih dia bisa membaca potensi siswa, kemudian disupport agar siswa itu bisa tumbuh. Yeah. Dan yang ketiga, ini yang paling tinggi ya, itu ada namanya mu'adib. Guru yang memiliki adab, tentu ketika dia punya adab yang baik, tentu dia akan memberi ketauladanan. Dan inilah level tertinggi para pendidik. Mu'adib. Nah, balik lagi ke tadi, apakah guru akan tergantikan oleh AI? Nah, guru akan tergantikan oleh AI jika guru hanya menggapai level pertama tadi, mu'alim, sebagai pengajar. Karena kenapa?
ketika kita memposisikan diri kita sebagai pengajar, ya kita akan kalah talak oleh AI. Ya. Ya, kalau kita, guru ya di dalam mempelajari satu hal ya mungkin terbatas hanya satu buku ya, dan itu akan disampaikan. Sementara AI sekarang ketik satu kata dia akan memunculkan ribuan buku bahkan untuk referensinya. Tentu kita akan kalah langsung otomatis di sana. Betul. Kasih rekomendasi itu banyak. Sehingga para guru harus berbenah gimana kita bisa mencapai ke level murabbi dan muadib. Karena level murabbi dan muadib ini tidak mungkin atau bahkan tidak akan bisa digantikan oleh AI. Karena menyangkut perasaan ya. AI kan mesin ya, tidak bisa peka terhadap kondisi dan perasaan saat itu. Oke, terjawab sudah ya. Berarti AI itu menurut versi dari Bang Marta tidak bisa digantikan karena feel-nya tadi nggak dapat gitu ya. Ya, hanya sekedar robot. Ya, tapi tidak berarti di sana tidak bisa menggantikan guru jika guru sudah berada di level murabbi dan muadib. Tapi kalau guru masih di level muallim, ya bisa. Ngajar hanya sekedar ngajar. Iya, betul. Pulang pagi, masuk pagi, pulang sore, udah ngajar gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, ke depan harapan Abang terhadap sistem pendidikan, ya, balik lagi, harapan Abang terhadap sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia ini seperti apa nanti? Ya, pertama harapan kami adalah di dalam pembenahan kurikulumnya tadi, supaya tidak dibedakan lagi. Ini pintar loh di bidang sains, sehingga yang lain terkucilkan. Saya ingin bagaimana sih pendidikan itu bisa merata. Setiap anak itu dipandang sesuai dengan potensi mereka. Sehingga dari itu mereka bisa mengasah keterampilan, skill memang sesuai dengan potensi yang ada gitu. Sehingga dari kecil mereka bisa melatih itu. Nah, mungkin Bang Farid pernah dengar istilah jika seseorang profesional ya telah menekuni bidangnya lebih dari 1000 jam, dia akan menjadi seorang yang profesional di bidang itu. Nah, itu yang harus kita mulai dari sekarang. Misalnya dari SD potensinya sudah muncul, ya silakan dibina di bidang itu. Sehingga ketika lulus dari SMA, dia sudah siap. Gitu. Beda dengan sekarang ya. Tamat dari SMA, mereka masih bingung di dalam menentukan jurusan apa ya yang akan aku ambil. Mungkin Bang Fori memperhatikan fakta ini, ya kan? Banyak anak-anak sekolah yang setelah lulus SMA mereka bingung di dalam menentukan jurusannya. Malah ada yang miris lagi, sudah kuliah, di pertengahan kuliah merasa aku nggak cocok deh sama jurusan ini. Benar kan? Iya benar. Kenapa? Karena sistem tadi lah. Mereka tidak diajak tumbuh sesuai dengan potensi mereka. Seperti bunga mawar dan bunga melati tadi. Iya, mawar anggrek harus dipaksa tumbuh jadi mawar. Anggrek harus dipaksa tumbuh jadi mawar. Ya, akhirnya apa ya itu tadi? Mereka bingung bidangnya apa. Terus ataupun yang sudah mengambil bidang juga banyak kan? Aku ternyata salah jurusan deh. Nanti teman-teman pendengar bisa searching data terkait dengan berapa banyak mahasiswa di Indonesia yang salah dan merasa merasa salah jurusan gitu. Padahal udah kuliah gitu. Gini aja. Kalau misalkan potensinya A, yang harus jalanin A. Iya, betul. Yang tahu diri sendiri. Kalau misalkan potensi B, ya B. Ya kalian yang tahu sendiri. Jangan sok iye gitu ya. Dan tentu Bang Fori, jika kita menyerahkan hal ini kepada anak-anak tentu kurang bijak juga. Kenapa saya bilang gitu? Misalnya anak, saya tahu potensi saya ini A, saya harus enggak, karena mereka belum punya kepekaan di situ. Tentu yang berperan utama adalah gurunya dan orang tua. Bagaimana peran guru dan orang tua di dalam melihat bakat dan minat anak tadi. Nah, itu. Nah, sudah ya, berarti harapannya semoga ya sistem pendidikan kita bisa berubah dengan metode, kalau menurut saya nggak ada lagi pengrankingan. Guru harus
dinaikkan skill, upgrade skill, dan juga pengajiannya. Karena guru itu mendidik digugu dan ditiru. Iya, betul. Itu ya guru ya. Ya, sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Di dalam sistem Amongnya. Iya. Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkarso. Dan yang ketiga, yang ini juga dipakai sebagai tagline dari pendidikan, Tut Wuri Handayani. Iya. Nah, yang gimana kita bisa merelevansi ketiga aspek ini memang benar-benar termuat di dalam sistem pendidikan yang ada. Seperti itu. Sip. Nah, terakhir, kalau seandainya nih ada teman-teman biar Farm Podcast menonton di For Creative Space yang ingin membeli buku-buku yang ada di sini, bagaimana? Ya, tersedia di Tokopedia. Ada? Ada ya di Tokopedia. Nanti kita cantumin di sini linknya di mana ya, di link deskripsi aja. Ya, boleh. Oke, dan terakhir, apa nih gebrakan yang akan dilakukan oleh MG Edutech? Ya, tentu gebrakan yang akan kalian promosi di sini. Ya, yang akan kami lakukan dari MG Edutech, kami akan membersamai rekan-rekan pendidik di dalam menyiapkan media ajar kekinian untuk menunjang kemampuan dan kreativitas para siswa kita. Oke. Udah ada press listnya nggak? Harga gitu? Belum ya? Nah, kalau untuk itu mungkin rekan-rekan bisa lihat di website kami. Oh, di website resmi. Apa websitenya? Bisa dibuka di link di bawah ya, www.mjedutech.com. Oke, www.mjedutech.com ya teman-teman. Terima kasih Bang Marta. Kita berharap nih ke depan, entah itu Abang Marta akan stay di Sungai Penuh Kerinci dan bahkan stay di luar, tetap harus berkarya dan jangan lupa satu menurut saya, pulang ke tanah sekepal surga ini. Insya Allah. Pulang berkarya, orang-orang pasti butuh Abang untuk upgrade sistem pendidikan kita, karena saya merasa beberapa kali mengkritik tentang sistem pendidikan dan menurut saya hal ini harus dirubah. Saya pun posisi saat ini sebagai content creator membangun pendidikan juga, sistem pendidikan pelatihan yang namanya LPK ya, lembaga pelatihan kerja, biar paham course di dalamnya itu saya mengajar bagaimana anak-anak muda UMKM bahkan Gen Z, Gen milenial gitu bisa konten di depan kamera. Orang bisa public speaking tapi belum bisa ngomong di depan kamera dan itu sulit menurut versi orang yang belum fasih. Ya, makanya kita latih gitu. Ini sistem pendidikan yang menurut saya bisa menunjang pekerjaan mereka selanjutnya gitu. Dan saya berharap ketika ada MG Edutech, harapan guru bisa upgrade skill lagi. Ya begitu ya. Ya. Thank you ya Bang. Siap. Kemudian terakhir apa tuh? Pesan untuk para guru. Oke, pesan untuk para guru nih. Pendidik. Gimana tuh? Teknologi memang tidak bisa menggantikan guru. Tapi guru yang tidak belajar teknologi akan tertinggal. Guru yang tidak belajar teknologi akan tertinggal. Dan saya merasakan fakta di depan mata saya melihat banyak guru yang kurang update. Oke, thank you. Ya. Marta sudah bisa hadir di Biar Farm Podcast by For Creative Space. See you.